Sobat Media Komsos, bagi yang sedang merancang atau memulai usaha kecil, tentu perlu mengetahui apa-apa saja yang diperlukan, mulai dari produk, harga, tempat usaha, hingga pemasaran. Juga tentu mencari kemana akan mendapatkan pendampingan dan pada siapa akan berjejaring. Nah, perbincangan rekan Arsy di Labuan Bajo dan Kepala Dinas Naker Trans, Koperasi dan UKM Manggarai Barat, Teresia Asmon, akan memberi banyak masukan. Berikut rekaman lengkapnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik, sangat baik hari ini. Kira-kira dinas Ibu itu pekerjaannya terkait apa saja? Bisa dijelaskan terima kasih dahulu. Ya, selamat siang semuanya. Sesuai nomenklatur Dinas Naker Trans Koperasi UKM. Jadi urusannya ada 3 urusan besar. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua koperasi, dan yang ketiga UKM. Dan ketiga urusan ini terintegrasi dan mengurus tidak hanya tenaga kerja, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Begitu. Lalu kemudian Ibu, kira-kira sinergitas apa yang hendak Ibu jalankan dengan program pastoral ekonomi berkelanjutan 2023 tahun ini? Oke, baik. Saya sebenarnya memberi apresiasi secara khusus untuk pertemuan yang sangat luar biasa hari ini. Ini pertama kali terjadi di Manggarai Barat, bahwa ada perencanaan program yang hampir sama dengan perencanaan program di pemerintah yang difasilitasi oleh keuskupan. Untuk hari ini selain kami memberi masukan, juga mendapat banyak masukan dari paroki yang sebenarnya secara langsung bertemu dengan masyarakat, dengan umat itu di paroki. Sehingga kami yakin bahwa segala macam isu strategis, segala macam kebutuhan yang disampaikan melalui paroki itu merupakan kebutuhan real yang ada di masyarakat. Untuk program yang bisa disinergikan, kami sebenarnya dari dinas kami bukan baru merencanakan, tetapi kami sudah mengimplementasikan kerjasama dengan salah satu paroki itu bersama OMK. Tentu kerjasama ini tidak tiba-tiba muncul, tetapi lahir dari informasi dari paroki juga bahwa ada kelompok OMK yang sedang dibina dan produknya ini, sehingga kami mendapat banyak input dan kebutuhan. Kami tinggal mengkoreksi. Ini sudah ada, kami lihat apa kebutuhan, kira-kira kami intervensi bagian apanya, sehingga berharap nanti yang tadi mungkin hanya 5 produktivitasnya dengan intervensi pemerintah atau pendampingan pemerintah bisa jadi 10 atau kelipatannya. Jadi secara konkret, contoh misalnya OMK Paroki Tentang di Kecamatan Doso. OMK-nya telah menyediakan produk sari jahe, jahe bubuk, gula merah yang dikerjasamakan dengan petani. Tetapi setelah kami lihat, karena mereka membawa produk, ada banyak hal yang perlu dinaikkan. Misalnya mekanisme perizinan itu belum ada label perizinan sama sekali. Terus branding produk itu belum pernah didampingi sama sekali. Terus packaging dan ilmu teori marketing. Jadi kami turun mendampingi, ya akhirnya setelah didampingi, ya jujur kami melihat bahwa mereka bersemangat sekali untuk menambah varian produknya. Kami membantu alat yang mungkin tadi untuk pengemasannya manual, tetapi kami membantu misalnya untuk sealernya, vakum sealer, yaitu sebenarnya supaya kita dengan kemasan yang baik kan itu sebenarnya membantu menambah nilai produk. Jadi rupiah yang nanti masuk akan bertambah. Harapannya nanti semua paroki yang lain juga, seperti yang tadi saya sharing di dalam diskusi, kami pemerintah sangat terbuka, karena kalau misalnya mendampingi dari nol itu susah sekali. Tetapi kalau misal paroki ini positifnya, itu tidak ada batasan administratif desa. Jadi dia ada di semua desa, lintas desa, dan tentu potensi masing-masing desa beda. Jadi varian produk pasti akan lebih banyak ada di paroki dibanding kami turun ke setiap desa. Jadi kami berharap dengan jejaring yang dimiliki oleh paroki itu mampu menggerakkan lebih banyak desa, menggerakkan lebih banyak kelompok atau komunitas. Jadi kami dari pemerintah juga tidak harus turun ke banyak titik, tapi cukup di OMK, tetapi sudah bisa mendampingi banyak kelompok yang ada di wilayah desa. Terima kasih Ibu, luar biasa. Ternyata selama ini sudah ada mulai jadi kelompok yang didampingi. Iya, tinggal nanti menunggu dari paroki-paroki lain, tentu dengan potensi yang berbeda. Dan mungkin satu lagi yang sangat strategis,
Itu kan tadi terkait UMKM-nya. Ya. Yang sangat strategis yang tidak boleh dilupakan adalah terkait ketenaga kerjaan. Itu terkait di Naker Transkop UKM sendiri, kita punya BLK pemerintah. Jadi BLK itu Balai Latihan Kerja Pemerintah dengan berapa jenis pelatihan yang kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja tentunya. Terus yang kedua ada yang namanya BLK Komunitas. Yang BLK Komunitas ini sebenarnya strategis untuk dilihat atau disupport oleh gereja karena BLK Komunitas ini berdiri atas usulan komunitas berbasis yayasan keagamaan. Berarti kan dengan gereja. Jadi yang sekarang sudah ada itu BLK Komunitas yang terkait ilmu komputer, teknologi informatika di Seminari Loyola. Terus yang kedua BLK Yayasan di Dian Yosefa itu menjahit. BLK Susteran di Gorontalo itu khusus untuk tata rias. Dan yang baru saja di launching itu BLK Bahasa di Stella Maris. Dan semua itu berada di bawah Yayasan Keagamaan Katolik. Dan harapannya ya tidak hanya 4 ini, karena ada banyak potensi lain yang ada di kecamatan, di paroki, mungkin dari perspektif pertanian atau perikanan, yang nanti mungkin bisa diusulkan karena mumpung program ini masih menjadi program prioritas nasional. Terus yang berikut, melalui paroki juga, kami juga sudah melakukan kerjasama untuk penjaringan peserta pelatihan untuk tahun ini. Kami berterima kasih sih kepada paroki karena sudah meneruskan informasi pelatihan kerja yang tadi mungkin tidak semua orang di desa yang mengakses media sosial pengumuman kami, tapi mungkin melalui paroki itu lebih konkret penjaringannya. Dan saya secara khusus menyampaikan kalau misalnya ada utusan-utusan tenaga kerja atau pencari kerja yang mendaftarkan dirinya lewat paroki, itu akan menjadi peserta prioritas karena kami tahu pasti orang tersebut tidak hanya bermanfaat untuk dirinya untuk pelatihan, tetapi pasti akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kami berharap kerjasama dan kolaborasi ini lebih baik, lebih kuat, dan lebih terencana ke depannya. Karena sistem kerja pemerintah ya ada timeline perencanaan, pelaksanaan, juga evaluasi. Berharap nanti paroki juga bisa menyesuaikan itu. Jadi peluang pengembangan bakat potensi anak muda sangat besar sekali. Sangat besar sekali, dan kami berharap ya paroki membantu kami, juga paroki bisa membantu umatnya, khususnya anak-anak muda yang ada di desa, untuk bisa mengakses pelatihan-pelatihan atau peluang yang ada dilaksanakan oleh pemerintah. Harapan atau goal yang Ibu inginkan dari program ekonomi berkelanjutan dari pastoral gereja tahun ini seperti apa? Memang tidak akan mungkin sampai di goal yang kita inginkan kalau kita kerja sendiri-sendiri. Tetapi momentum hari ini itu sangat luar biasa. Ini awal yang sangat baik, apalagi ini baru awal tahun. Sehingga nanti perencanaan-perencanaan yang ada di OPD teknis juga melihat ini sebagai masukan untuk mungkin mendesain atau mengubah bentuk pola itu sesuai dengan kebutuhan yang saat ini sedang dibahas usulannya. Jadi kami berharap kolaborasi ini baru dimulai secara sistematis, bahwa dari dulu sudah ada, tetapi secara sistematis dilakukan oleh pastoral itu sangat baik sih hari ini, dan kami yakin kedepannya akan jauh lebih baik sinergitasnya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Nei. Harapannya sinergitas akan terus berlanjut dan melahirkan produk-produk baru dari keunggulan anak-anak muda di gereja. Gereja baik, baik. Betul. Terima kasih Sobat Komsos. Demikian perbincangan kami kali ini. Saya Arsy pamit dan sampai berjumpa di lain waktu. Sobat Media Komsos, semoga tahun ekonomi berkelanjutan 2023 mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Untuk itu, jangan diam saja, mulai bergiat. Sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.